Si paling perdana. Atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Darmadan Kun menyebut bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung beberapa tahun terakhir merupakan konspirasi elit global. Ketika ditanya oleh pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, Dharma menyebut bahwa pandemi COVID-19 adalah ancaman asing untuk mengambil kedaulatan bangsa dan juga membuat masyarakat ketakutan dari sisi ekonomi, kesehatan, dan budaya. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News, edisi Senin 7 Oktober 2024. Ragam informasi telah kami siapkan untuk Anda dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. Kami hadirkan informasi terkait Pilkada Jakarta dalam Election 360. Seorang ayah menjual anaknya demi judi online. Kami juga hadirkan informasi terkait Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai pejabat teras di Kadin. Kami mulai Election 360 dengan konsistensi calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dalam keyakinannya bahwa pandemi COVID-19 merupakan manipulasi elit global. Dalam debat yang berlangsung di Jexpo Kemayoran pada 6 Oktober, Dharma menjawab pertanyaan Ridwan Kamil dengan semangat, menekankan bahwa pandemi adalah agenda asing yang berpotensi merusak kedaulatan bangsa. Atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Dharma berpendapat bahwa respon terhadap pandemi seharusnya tidak hanya berdasar informasi yang terlihat, tetapi juga yang tersirat. Ia mengklaim bahwa penggunaan alat tes PCR tidak tepat dan menyatakan bahwa pandemi digunakan untuk menghancurkan ekonomi dengan menakuti masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana untuk mengendalikan rakyat melalui sistem yang lebih besar. Dharma juga dikenal sebagai penggemar teori konspirasi. Ia pernah menyatakan di sebuah kanal YouTube bahwa pandemi COVID-19 telah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation. Ia mengklaim tujuan dari rencana tersebut adalah untuk mempercepat program digitalisasi dengan COVID sebagai singkatan untuk sertifikat identitas vaksin digital. Ditambahkannya, angka 19 dalam COVID memiliki makna tersendiri yang mengacu pada kecerdasan buatan sebagai identitas digital. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dalam debat perdana 6 Oktober 2024. Rano Karno alias Bang Dul mengajak Gen Z dan milenial untuk tidak khawatir mengenai peluang kerja. Mereka berencana menyediakan pelatihan bersertifikat termasuk keterampilan berbicara di depan umum dan literasi keuangan, serta meningkatkan jumlah balai latihan kerja di setiap kecamatan. Rano juga mengusulkan program perlindungan bagi Gen Z dan milenial yang terdampak pemutusan hubungan kerja akibat kondisi ekonomi yang menurun. Pengamat dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai visi dan misi pasangan ini sangat relevan dan layak untuk diperhatikan, terutama dalam mengatasi pengangguran di Jakarta. Ia menekankan pentingnya implementasi program yang komprehensif dan realistis mengingat anggaran APBD DKI Jakarta yang mencapai 83,78 triliun rupiah.
Dalam konteks pengangguran, data terbaru menunjukkan bahwa pada Februari 2024, jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 283.000 orang. Pramono dan Rono Karno juga mengusulkan program Jakarta Bekerja yang mencakup penyelenggaraan job fair setiap 3 bulan dan pembangunan balai latihan kerja di setiap kecamatan. Mereka berkomitmen untuk mendukung konsep kerja fleksibel bagi ASN dan sektor swasta, serta menyediakan fasilitas daycare untuk membantu pekerja yang memiliki anak. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan program yang telah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya jika mereka terpilih dalam pilkada. Tidak hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya, Ridwan juga memperkenalkan program baru bernama Kartu Kamu, yang merupakan kartu gabungan dari kartu pelayanan rumah ibadah dan juga kartu anak yatim. Program ini dihadirkan sebagai respon terhadap masukan warga. Kartu Kami dirancang untuk memudahkan akses bagi 7 kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ridwan Kamil juga menambahkan bahwa program ini akan memberikan kemudahan dalam bertransportasi dengan memberikan akses gratis untuk anak yatim dan juga pengguna layanan Transjakarta, Jaklingko, LRT dan juga MRT. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara, menyatakan tidak mempermasalahkan kehadiran Heri Lontung Siregar dalam tim kampanyenya. Meskipun Edi adalah paman dari Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Edi menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi, hubungan keluarga tidak menjadi penghalang. Dan Heri berperan sebagai wakil ketua umum Partai Hanura, bukan sebagai paman Bobi. Heri telah bergabung dalam tim kampanye Edi Hasan sebagai pasangan calon nomor urut 2. Edi menekankan pentingnya loyalitas terhadap partai dan menyatakan bahwa setiap anggota Hanura harus mengikuti garis partai, terutama dalam konteks Pilkada Sumut 2024. Edi juga menegaskan bahwa Heri adalah temannya dan bernaung di bawah Partai Hanura, menunjukkan dukungan terhadap keterlibatan Heri dalam kampanye tersebut. Aktor dan pengusaha Raffi Ahmad resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kadin Indonesia periode 2024-2029. Pelantikan ini dilakukan di bawah kepemimpinan Anindya Bakri. Dalam pernyataannya, Raffi mengungkapkan rasa terima kasih kepada Anin atas kepercayaan yang diberikan. Raffi menekankan pentingnya sinergi pengusaha dan pemerintah. Ia optimis bahwa kolaborasi ini akan semakin baik setelah pelantikan Prabowo Gibran. Ia menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelaku bisnis. Raffi juga menyebutkan bahwa ia akan menyusun program rinci untuk Kadin setelah pergantian pemerintahan. Pengumuman kepengurusan Kadin 2004-2029 juga mencakup posisi Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin, meskipun tidak ada kehadiran Arsyad Rashid dalam agenda tersebut. Seorang pria berinisial RA 36 tahun di Tangerang telah menjual anaknya yang berusia 11 bulan tanpa sepengetahuan istrinya dengan alasan kesulitan ekonomi akibat terjerat judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi menegaskan bahwa judi online merupakan penipuan terbesar yang merugikan masyarakat. Ia menghimbau agar masyarakat menjauhi judol dan juga tidak terjebak dalam penipuan tersebut. Budiari juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menutup akses judi online dan akan terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan juga PPATK untuk memberantas praktek judi online. RA mengaku bahwa uang hasil penjualan anaknya digunakan untuk berjudi dan dalam waktu seminggu uang tersebut telah habis.
Saat ini RA ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam, Indonesia.